Bapak Ibu Jemaat, sebagai nyanyian pembuka, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 17, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Tuhan Allah hadir. Pertolongan kita adalah atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Bapak Ibu Jemaat, mari kita menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 364, bait yang pertama dan yang ketiga, berserah kepada Yesus.
Ibu dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur di kesempatan yang berbahagia ini, kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu. Buka setiap hati kami, setiap pribadi kami, agar kami dengan sukacita menerima sabda-Mu. Kami yang ada di rumah, kami yang sedang berlutut, kami yang sedang mengangkat tangan, dan kami yang sedang merendahkan diri, Engkau menopang kami, Engkau menolong kami, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, urapilah kami semua, dan bersabdalah kepada kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di kesempatan yang berbahagia ini dalam sukacita Kristus, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian juga pembacaan firman Tuhan untuk kita di kesempatan yang berbahagia ini, dan berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin pagi saya habis berdoa dengan hamba Tuhan, dengan Pak Heru di gereja. Saya kembali ke rumah untuk melanjutkan tugas saya, sekaligus untuk mengambil pakaian, karena hari Minggu akan digunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, dalam perjalanan yang cukup sepi di kota Jakarta ini menuju ke Gunung Putri, dengan kecepatan kendaraan yang tidak terlalu cepat, diikuti dengan doa dari dalam hati, saya berjalan menuju ke rumah. Di tengah perjalanan ada sebuah kecelakaan yang terjadi, dan kecelakaan itu persis di depan kendaraan saya. Sebuah truk pengangkut batako menabrak bahu jalan, menabrak pohon, dan truk itu oleng dan terbalik. Hanya ada satu sopir, dia tidak punya kenek, hanya seorang sopir, dan sopir ini terjepit. Dia terjepit dengan rongsoknya bodi depan mobil. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, saya bersama dengan seorang driver taksi, kami bergegas lari untuk menolong. Nah Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi di negeri kita, di tengah-tengah persoalan yang melanda dunia, dalam pola hidup kita, dalam situasi kita menjaga diri, ada sebuah kejadian itu menuntut kita untuk mengambil sebuah keputusan. Apakah kita tetap menjaga diri untuk tidak memberikan pertolongan kepada orang lain karena adanya pandemi yang sedang berlangsung? Ataukah dengan iman kita akan melangkah? Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, saya mengambil keputusan bahwa saya harus memberikan pertolongan. Saya hanya berdoa, Tuhan tolonglah saya. Dan hanya kami berdua yang di situ. Banyak orang lewat, banyak orang datang, tetapi hanya menunggu, hanya menonton, hanya melihat. Saya yakin Bapak Ibu bahwa mereka
juga punya hati untuk menolong. Mereka punya hati untuk menolong, tapi situasi yang membuat mereka tidak berani untuk menolong karena adanya pandemi yang berkembang ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, dan kalau kami berdua saja memang tidak sanggup, kami tidak akan mampu mengeluarkan Bapak driver ini dari dalam mobil yang sudah rongsok ini. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, saya hanya memandang mereka. Mungkin pandangan saya ini adalah pandangan yang memohon belas kasihan mereka untuk mengulurkan tangan mereka, bersama-sama kami membantu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, dan akhirnya beberapa orang datang. Walau kami berupaya dengan sekuat tenaga, dan puji Tuhan, akhirnya sang sopir secara luar biasa bisa keluar dari himpitan rongsoknya mobil yang ia kendarai. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, ini satu kelemahan. Ini satu ancaman yang terjadi atas diri kita dan juga terjadi atas diri sopir ini. Kita tidak tahu di luar sana bagaimana kondisi dari orang-orang di sekeliling situ yang sama-sama kita membantu. Tetapi kalau kita hanya berdiam diri, maka kasihan. Hanya alasan itu orang lain sengsara. Nah, Bapak Ibu, saya pikir kita tidak boleh terlalu hidup dalam pandangan yang apatis, pandangan yang sempit. Tetapi mari kita melangkah dengan iman. Apapun yang terjadi atas diri kita, kita taruh ke dalam tangan Tuhan. Tetapi keputusannya adalah kita harus siap menolong segala persoalan yang terjadi di depan kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus berkata, justru dalam kelemahanlah dia kuat. Justrulah dalam tantangan dia kuat. Justru dalam siksaan, justru dalam penderitaan, justru dalam penganiayaan, dia katakan dia kuat karena Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Hari ini apa yang dialami oleh Bapak Ibu? Apa yang sedang diderita oleh semua kita jemaat? Apa yang sedang kita alami? Mungkin kita berkata bahwa Tuhan tidak adil dengan kejadian-kejadian ini, sehingga kita menjadi apatis. Bukan saja apatis terhadap orang lain, tapi apatis iman kita. Kita mulai cuek. Kita tidak peduli lagi dengan iman. Kita tidak peduli lagi bagaimana gambaran iman. Karena kita akan berkata sama saja. Berdoa pun kita sakit. Berdoa pun kita menderita. Jaga jarak pun kita sakit. Tapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar apa yang sesungguhnya terjadi dalam pribadi Rasul Paulus. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Ingat, di dalam kelemahan dia senang dan rela. Di dalam siksaan, wow, seorang hamba Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang dipakai Tuhan luar biasa. Yang dipakai Tuhan luar biasa. Disiksa. Dan ada ancaman, ada masalah, bahkan ada sakit penyakit yang ia derita. Seorang hamba Tuhan yang sehari-hari Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan pakai dia. Tuhan pakai dia dengan mujizat yang luar biasa. Juga mengalami persoalan seperti saya dan Bapak Ibu. Tapi dia berkata, dia kuat. Dalam siksaan. Di dalam kesukaran. Dia tidak makan, tidak minum. Pernah mengalami hal yang sama seperti saya dan Bapak Ibu. Di dalam penganiayaan. Di dalam kesesakan. Karena apa? Karena Kristus. Mungkin selama ini saya dan Bapak Ibu berdoa. Dan akhirnya kita lemah. Kita sedang melakukan hal yang terbaik bagi Kristus. Tapi jangan takut dengan doa yang sudah kita doakan. Jangan takut dengan masalah yang sedang kita hadapi. Mari beriman kepada Tuhan. Dan ambil satu keputusan. Sampaikan hal yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Semuanya itu dia kuat. Dia katakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini hanya dapat dilakukan kalau orang memiliki tingkat kerohanian yang luar biasa. Karena ini bahasa rohani Bapak Ibu. Bukan bahasa dunia. Bahasa dunia salah. Di mana orang lemah, orang jadi kuat. Lemah ya lemah. Tetapi secara rohani, di mana aku lemah, di situ aku kuat karena Kristus. Itu hitungan rohani. Hitungan matematika duniawi
banyak memberi, nol hasilnya. Kalau bisa, sedikit modal, banyak hasilnya. Tetapi dalam rohani, banyak memberi, banyak diberkati. Sehingga terjawab apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jika aku lemah, aku kuat. Bapak Ibu, angkatlah tangan, sembahlah Tuhan dan katakan kepada Dia, Bapa, aku kuat. Aku lemah, tapi aku kuat. Aku sakit, tapi aku kuat. Aku menderita, tapi aku kuat. Aku tersiksa, tapi aku kuat. Karena Engkau Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kita. Memberikan damai, memberikan sukacita kepada kita. Selamat berkarya, selamat berdoa. Jangan takut dengan kelemahan yang kita hadapi. Maju terus bersama Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu. Marilah kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan hati dan mulut kita berkata bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita tundukkan kepala, kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat, diakhiri doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kekuatan firman-Mu yang datang menyapa kami. Kami diajari bahwa kami dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Kami menjadi lemah, disitulah kami kuat karena Tuhan. Bapa, di kesempatan yang indah ini, kami berdoa untuk setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan, Gereja Kristen Protestan Oikumene Immanuel, mulai dari anak-anak Tuhan di dalam kandungan ibunya sampai kepada lansia,
Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjamah mereka. Ulurkan tangan pengasihan-Mu Bapa dan jamah mereka. Lindungilah mereka dari berbagai persoalan, hambatan, tantangan, penderitaan, sakit penyakit, terutama juga dengan wabah virus corona yang mewabah ini. Allah, Engkau jaga mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau pagari mereka dengan malaikat surgawi-Mu Bapa. Dan biarlah mereka boleh melihat terang kemuliaan-Mu hadir dalam hidup mereka. Dan mereka boleh berkata, Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib. Bapa di sorga, di kesempatan yang indah ini kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang sakit. Hamba-Mu Ibu Dona bersama anaknya Judah. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur darah-Mu Engkau menyembuhkan. Kami berdoa untuk anak-Mu Catherine, anak-Mu Noven, anak-Mu Bapak JJ. Bapak terima kasih. Kami percaya bahwa lawatan Tuhan, kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan sedang hadir dalam hidup mereka untuk memulihkan mereka. Apapun yang sedang mereka derita, kami percaya oleh bilur-bilur darah-Mu mereka disembuhkan. Setiap jemaat yang kehilangan pekerjaan, setiap jemaat yang dalam kesusahan, setiap jemaat yang dalam kebimbangan, dalam keraguan, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, setiap Bapak Ibu majelis gereja, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Allah, Engkau lawat kami, Engkau tolong kami, Engkau jamah kami, Engkau urapi kami. Dan setiap tangan yang terangkat diberkati oleh Tuhan. Setiap pergumulan dari lubuk hati mereka yang paling dalam, Allah menjawab doa mereka. Dan biarlah mereka boleh terlepas. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia. Lawatlah Indonesia untuk kemuliaan-Mu. Lepaskan kami dari ikatan kuasa kegelapan. Lepaskan Indonesia dari pandemi virus corona. Bebaskan kami oleh karena nama-Mu yang kudus. Oleh karena nama-Mu yang berkuasa. Oleh karena kuasa-Mu Bapa. Tolonglah negeri kami Bapa. Berkati pemimpin negeri kami. Berkati tim dokter, para medis di rumah-rumah sakit Bapa. Anak-anak Tuhan yang sedang sakit, Allah berkati, urapi, jamah, pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Bapa, biarkanlah roh ketakutan tidak menghinggapi pribadi kami Bapa. Sehingga negeri ini adalah negeri yang mau taat akan Tuhan. Mau taat akan pemerintah yang mengatur kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih anak-anak-Mu yang berdoa hari ini, Tuhan mendengarkan doa mereka. Kami berdoa di akhir doa kami untuk tim altar. Terima kasih Bapa, siang malam mereka bekerja dalam pelayanan mereka. Allah memberkati mereka. Allah membebaskan mereka dari sakit penyakit. Allah melepaskan mereka dari virus corona. Dan Allah memberi mereka damai, sukacita dan umur panjang. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Kami datang kepadamu di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Penebus kami. Yang telah mengajari kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya jemput kita bangkit berdiri. Kembalilah dalam tugas kerja kita sehari-hari. Ingat dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama pada hari ini. Serta arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Jemaat, sebagai nyanyian penutup,
Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 383, bait yang pertama dan yang ketiga. Sungguh indah kabar mulia. Ibadah telah selesai, Bapak Ibu Jemaat diimbau untuk tetap setia berdoa 300 kali setiap hari dengan mengatakan, Tuhan Yesus tolong saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.